Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman semua, kita dapat berkumpul kembali, dapat bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat, alhamdulillah Bapak juga sehat. Nah, teman-teman, di minggu kemarin kita kan sudah membahas mengenai definisi akhlak. Apa itu akhlak secara bahasa ataupun secara istilah gitu, dan mungkin teman-teman sudah mengetahui secara definisi. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai akhlak yang terbagi menjadi dua, akhlak terpuji dan akhlak tercela, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah gitu. Nah, tapi sebelum ke pematerian, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Kita ini kan ada 30 orang gitu ya, satu kelas. Nah, gimana? Oh, ada yang izin. Berapa orang yang izin? Kenapa izinnya? Raffi kenapa? Oh, Raffi sakit. Terus siapa lagi, ada yang gak hadir lagi gak kira-kira? Tadi Raffi sakit katanya. Nah, sekarang ada lagi gak? Wildan kenapa Wildan? Oh, Wildan lagi ada acara keluarga ya? Oke, berarti dari 30 orang ini yang hadir 28 orang, begitu ya? Oke. Nah, dari 28 orang ini gimana? Aman berarti semuanya? Udah siap belum buat kita belajar hari ini? Siap ya? Siap, oke. Baik, teman-teman, mari kita mulai. Nah, ada yang tahu gak apa definisi akhlak? Kita kan udah bahas tuh di pertemuan kemarin terkait akhlak secara bahasa, akhlak secara istilah. Nah, ada yang mau jelasin dulu gak? Apa sih akhlak itu? Kita coba ulang kembali gitu materi yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan kemarin. Ya, gimana? Ya, boleh, silakan berdiri. Apa itu akhlak? Definisi akhlak. Oke, ya betul. Nah, betul tadi apa yang disampaikan oleh siapa tadi namanya? Ya, Rizal, betul Rizal. Nah, akhlak ini adalah sikap ataupun perilaku yang muncul dari hati gitu, spontan dan tercermin dari perbuatan kita sehari-hari gitu. Nah, akhlak ini berasal dari bahasa Arab gitu, huluk gitu. Berasal dari bahasa Arab huluk. Apa teman-teman? Huluk, betul. Nah, kalau holik itu beda arti lagi gitu. Kalau holik jadi pencipta. Nah, jadi teman-teman jangan salah, definisi akhlak secara bahasa itu huluk gitu, huluko, yang artinya atau dalam bahasa Indonesia itu bisa kita sebut sebagai karakter gitu. Dan si karakter ini muncul secara spontan dari dalam hati kita yang tercermin dalam perbuatan kita sehari-hari gitu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji atau akhlak mahmudah dan akhlak tercela atau akhlak mazmumah, mahmudah dan mazmumah. Oke. Nah, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ini adalah sebuah sikap ataupun perilaku yang memang sangat dianjurkan gitu oleh agama gitu, khususnya kita sebagai seorang muslim gitu. Nah, contohnya bisa kita sebutkan, mungkin banyak gitu ya akhlak terpuji itu, tapi Bapak akan sebutkan beberapa saja. Salah satunya adalah jujur, kemudian amanah, kemudian dermawan, dan masih banyak lagi gitu. Nah, dari 3 contoh ini, jujur, amanah, dan dermawan contohnya. Oh, bisa mungkin suka berbagi gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, dari ketiga contoh ini mungkin teman-teman bisa rasakan gitu. Akhlak terpuji ini bisa membawa kita ataupun membuat kita disenangi oleh banyak orang, disenangi oleh orang lain gitu. Ketika kita jujur, ketika kita amanah ini kita itu betul-betul orang yang dapat dipercaya gitu. Tidak seolah-olah mudah untuk berkhianat gitu. Ketika kita diberi amanah, ketika kita diberi tanggung jawab, kita itu betul-betul menjalankan amanah itu sebaik mungkin gitu. Nah, itu amanah. Kemudian jujur. Nah, jujur mungkin teman-teman sudah mengetahui gitu ya, apa itu jujur, definisi dari jujur.
Nah, ketika kita berkata, ketika kita berbuat, itu satu tujuan gitu, searah. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu sesuai gitu. Perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan, ataupun sebaliknya gitu. Nah, itu jujur. Kemudian apalagi tadi teh? Jujur, amanah, dermawan gitu. Nah, sikap dermawan ini salah satunya tadi bisa suka berbagi, suka menolong orang lain yang memang membutuhkan, dan masih banyak lagi gitu sikap-sikap dermawan ini yang termasuk kepada akhlak terpuji. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan akhlak mazmumah atau akhlak tercela gitu. Nah, akhlak tercela ini kebalikan daripada definisi akhlak terpuji atau akhlak mahmudah gitu. Adalah sikap atau perilaku yang dianjurkan untuk ditinggalkan gitu, yang harus kita jauhi gitu sebisa mungkin. Karena akhlak tercela ini tentunya akan membuat kita tidak disukai oleh orang lain, akan membuat kita kesusahan gitu dalam menghadapi kehidupan. Contohnya, tadi kan akhlak terpuji itu jujur. Nah, kalau kita masukkan ke dalam akhlak tercela, otomatis menjadi tidak jujur gitu, atau suka berbohong gitu. Ketika kita berbohong, kita sering bohong tuh ke teman-teman kita ataupun ke orang tua kita, bahkan berbohong, maka kebohongan-kebohongan yang lain akan muncul. Kenapa? Ya karena untuk menutupi kebohongan yang pertama gitu. Otomatis kita tidak akan pernah jujur gitu. Nah, salah satunya seperti itu. Dalam akhlak mahmudah, mazmumah, tercela gitu. Nah, kemudian ada dengki gitu, iri dengki, iri hati, ataupun hasad gitu. Nah, hasad ini contohnya adalah ketika seseorang itu merasa tidak senang ketika orang lain itu bahagia gitu. Nah, mungkin teman-teman udah tahu lah ya, di lingkungan teman-teman ada orang-orang yang seperti ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan gitu dari sikap-sikap akhlak mazmumah ini, khususnya dari iri dan dengki gitu. Nah, sikap-sikap ini tentunya jangan sampai gitu kita melakukan hal-hal seperti itu gitu, tapi sebisa mungkin kita hindari. Dan memang dalam kehidupan kita sehari-hari pasti selalu ada saja gitu sikap-sikap ataupun akhlak-akhlak baik mahmudah ataupun mazmumah. Nah, tergantung bagaimana kita merespon terhadap suatu perbuatan ataupun kegiatan yang sedang kita lakukan. Apakah kita ini ingin mempunyai akhlak yang mahmudah ataupun mazmumah, akhlak yang baik ataupun akhlak yang tercela gitu, terpuji ataupun tercela. Nah, teman-teman, sebagai contoh kita tarik ke dalam kehidupan nyata lah, di teman-teman di lingkungan sekolah gitu. Nah, satu kasus, satu contoh, ketika teman-teman jajan di kantin gitu kan ya, kalau istirahat jajan di kantin. Nah, tiba-tiba teman-teman itu lihat salah satu teman kalian itu uangnya jatuh tuh. Kalian tuh lihat tuh uang jatuh, misalkan 20.000 lah uangnya jatuh, 20.000. Nah, teman-teman tuh lihat tuh uangnya jatuh. Nah, kira-kira apa yang mau teman-teman lakuin ketika kejadian itu terjadi dan menimpa teman-teman gitu, ketika di kantin? Apa yang mau teman-teman lakuin gitu ketika lihat uang teman kalian itu jatuh gitu? Apakah kalian mau ambil itu uang buat dijajanin gitu, buat dipakai jajan, atau teman-teman panggil terus teman-teman balikin nih, ini uangnya jatuh gitu, ini ya, atau seperti itu. Nah, dari satu contoh itu saja kita sudah bisa menentukan gitu mana yang termasuk ke dalam akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, akhlak terpuji ataupun akhlak tercela gitu. Nah, dalam contoh tadi misalkan nih teman-teman ini udahlah lumayan 20.000 gitu ya, mending dipakai jajan aja katanya. Nah, itu sebetulnya satu hal yang bisa dikatakan termasuk ke dalam akhlak mazmumah, akhlak tercela. Kita kan nggak boleh itu, soalnya hak dia, uang dia jatuh kok malah kita ambil gitu. Harusnya kan kita kembalikan kepada dia gitu, soalnya pasti dia juga membutuhkan. Nah, kalau di opsi yang kedua,
Nah, kita balikin tuh uangnya, kita ambil, kita panggil. Misalnya Rizal, uangnya jatuh gitu, kita kembaliin. Nah, otomatis kan si Rizal pun yang uangnya jatuh pasti berterima kasih gitu kepada kita. Nah, dari kebaikan-kebaikan itu pasti membawa kebaikan yang lainnya gitu. Orang jadi percaya kepada kita, orang jadi senang kepada kita, daripada kita melakukan opsi yang tadi, yang pertama kita ambil uangnya gitu. Otomatis kan si Rizal tuh nyari nih uangnya kemana. Nah, kita kan nggak boleh itu, soalnya hak dia, uang dia jatuh kok malah kita ambil gitu. Harusnya kan kita kembalikan kepada dia gitu, soalnya pasti dia juga membutuhkan. Nah, kalau di opsi yang kedua, nah kita balikin tuh uangnya, kita ambil, kita panggil. Misalnya Rizal, uangnya jatuh gitu, kita kembaliin. Nah, otomatis kan si Rizal pun yang uangnya jatuh pasti berterima kasih gitu kepada kita. Nah, dari kebaikan-kebaikan itu pasti membawa kebaikan yang lainnya gitu. Orang jadi percaya kepada kita, orang jadi senang kepada kita, daripada kita melakukan opsi yang tadi, yang pertama kita ambil uangnya gitu. Otomatis kan si Rizal tuh nyari nih uangnya kemana, dia kesusahan dan lain sebagainya, tapi kita senang gitu, enak menikmati uang yang bukan hak kita. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Nah, itu salah satu contoh. Mungkin teman-teman semua nanti bisa menganalisis lagi kejadian-kejadian ataupun kasus-kasus yang terjadi seperti itu, supaya teman-teman bisa membedakan, oh ini tuh termasuk akhlak terpuji kah ataupun termasuk akhlak tercela begitu. Nah, kemudian sekarang gimana sih Pak cara menumbuhkan akhlak terpuji ini gitu, ataupun cara menjauhi akhlak tercela gitu. Nah, cara menumbuhkan akhlak terpuji teman-teman bisa kita belajar dari Nabi, misalkan dari Rasulullah SAW, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir, beliau mempunyai misi, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak gitu. Akhlak yang mana? Akhlak yang mulia atau akhlak yang mahmudah gitu. Nah, kemudian selain daripada kita belajar daripada meneladani sifat-sifat Rasul, kita juga bisa belajar daripada kisah-kisah para sahabat gitu, ataupun kisah para nabi-nabi terdahulu. Contohnya seperti Umar bin Khattab sebagai khalifah yang terkenal adil dan bertanggung jawab gitu. Bahkan dikatakan dalam sebuah kisah gitu bahwa Umar bin Khattab ini pernah berkata, andaikan ada seekor keledai yang mati di dekat sungai Yufrat. Nah, sungai Yufrat ini adalah salah satu daripada daerah kekuasaan Umar bin Khattab pada waktu itu. Nah, andaikan ada salah satu keledai itu yang mirip kayak kuda gitu, keledai itu bukan kedelai, beda lagi ya, keledai. Nah, andaikan ada seekor keledai yang mati di dekat sungai Yufrat, maka aku takut Allah menuntut atas kematiannya kepadaku gitu. Kenapa? Karena itu adalah daerah kekuasaannya. Saking besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu. Nah, ini menunjukkan salah satu akhlak terpuji gitu, mahmudah, bahwa tanggung jawab amanah yang diberikan itu yang memang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya begitu. Nah, tadi kan meneladani Nabi, kemudian meneladani kisah-kisah Nabi, meneladani kisah-kisah sahabat. Kita juga bisa meneladani orang tua kita, meneladani guru-guru kita, karena guru-guru kita ataupun orang tua kita itu pasti ingin mengajarkan kepada anak-anaknya itu perbuatan-perbuatan yang baik, akhlak-akhlak yang baik yang membawa kita kepada kebaikan, yang insya Allah menuntun kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi untuk cara menumbuhkannya tadi teman-teman bisa belajar dari Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah SAW, ataupun teman-teman bisa belajar dari kisah-kisah Nabi ataupun kisah-kisah para sahabat, ataupun meneladani orang tua dan guru-guru teman-teman sekalian gitu. Nah, di lingkungan sekolah sendiri
teman-teman bisa lihat nih guru-guru teman-teman ketika mengajar, apakah guru-guru teman-teman ini tuh ya guru-guru kita semua ini tuh disiplin, bertanggung jawab, amanah, dan lain sebagainya gitu. Apakah guru kita ini sudah berakhlak mahmudah atau belum gitu. Dan saya yakin mudah-mudahan di sekolah kita ini semua guru-guru ataupun lingkungan kita ini mengajarkan untuk kita berakhlak mahmudah atau memiliki akhlak yang terpuji. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini barangkali itu saja teman-teman. Sebelum ke Bapak tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu gak? Atau tanggapan teman-teman deh untuk pelajaran hari ini gimana kira-kira? Ya, ya boleh siapa aja, terserah. Boleh siap. Bertanya, oke boleh, silakan. Nah, ya, oke. Gimana caranya kita untuk membentengi diri dari akhlak tercela, begitu ya? Ya, oke. Nah, ya bagus tadi pertanyaannya dari Yani, terima kasih ya. Mungkin mewakili juga pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita untuk membentengi diri dari akhlak tercela? Salah satunya adalah dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang baik. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, tentu akan membawa kita menuju kebaikan gitu. Bahkan dikatakan gitu, ketika kita berteman dengan penjual parfum, maka otomatis kita juga akan terbawa gitu wanginya. Tapi ketika kita berteman dengan seorang pandai besi, karena kita sering berinteraksi, kita sering bertemu dan lain sebagainya, maka kita tidak akan jauh gitu daripada bau besi tersebut, entah itu kotornya besi, karatnya besi, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai perumpamaan gitu teman-teman. Nah, jadi salah satu caranya supaya kita terhindar ataupun kita bisa membentengi diri kita dari akhlak tercela adalah dengan berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, supaya kita bisa saling mengingatkan menuju kepada kebaikan. Nah, itu gimana? Cukup? Oke. Nah, teman-teman, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semua. Dan mudah-mudahan tidak hanya teman-teman mengetahui, tidak hanya teman-teman tahu gitu, hafal apa sih akhlak terpuji, apa sih akhlak tercela, tapi teman-teman juga bisa mengimplementasikan, teman-teman juga bisa menjalankan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan mudah-mudahan kita senantiasa terjauh dari akhlak-akhlak tercela begitu. Nah, teman-teman, buat penugasan di minggu depan, Bapak mau tahu deh kira-kira dalam satu minggu ini dari teman-teman ini akhlak terpuji apa aja sih yang teman-teman lakuin gitu. Jadi tugas buat minggu depan, Bapak mau minta teman-teman semua untuk buat list minimal 5 akhlak terpuji yang teman-teman lakuin dalam satu minggu ini, dimulai dari hari ini gitu. Contoh, misal pertama, teman-teman bantu orang tua. Kemudian teman-teman jujur ketika mengerjakan tugas. Terus teman-teman bantu orang yang membutuhkan misalkan, dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti teman-teman coba buat listnya. Nah, di minggu depan kita ulas lagi sama-sama gitu, supaya semakin menguatkan pembelajaran kita pada hari ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata ataupun tingkah laku yang memang kurang baik gitu atau kurang berkenan. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.